Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dari saya, dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Moto channel ini adalah dari Unja untuk Indonesia. Saya juga instruktur TOEFL di Universitas Dinamika Bangsa. Channel ini sudah mendapatkan lebih dari 109.000 subscriber. Sudah dikirimin dari Amerika Serikat itu silver play button, tapi belum di unboxing ya, udah lama. Terima kasih atas dukungannya Dede untuk channel ini, channel yang berisi belajar bahasa Inggris secara mandiri, dikembangkan dari buku saya ini. 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris, ditulis tahun 2020. Waktu itu saya belum doktor ya. Oke, ada belajar TOEFL, ada belajar IELTS, ada vocabulary juga, ada grammar, ada listening, ada speaking, nah writing yang belum ada. Mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk membuat konten writing ya. Doakan itu bisa terwujudkan. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan basic English grammar. Bagi adik-adik yang pemula pengen belajar grammar dari pembahasan soal. Nah, kita sudah sampai pada nomor 23 ya. Jadi serial ini sudah sampai nomor 23. Setiap satu seri atau satu video saya membahas 10 soal. Oke, kita langsung saja. Nah, ini kira-kira jawabannya apa ya? Jadi adik itu belajarnya di pause-kan, coba jawab sendiri. Nanti kita cek. Some people like. Nah, dalam bahasa Inggris kalau like bertemu kata kerja biasanya menggunakan to atau verb ing. Nah, masalahnya yang beda to dan verb ing, mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk membahasnya secara detail. Kalau to biasanya akan dilakukan, kalau verb ing atau gerund biasanya sudah dilakukan. Jadi yang paling tepat adalah some people like having breakfast in bed. Sebagian orang suka sarapan di tempat tidur, tapi saya tidak. I'm looking forward. Nah, ini seringkali muncul biasanya di email atau di surat. I'm looking forward. Ini ada yang harusnya pakai to ya. Nah, lengkapnya pakai to, I'm looking forward to. Sesudah ini diikuti oleh gerund verb ing. Jadi to seeing. Nah, ini dia. Ini ungkapan khusus. Jadi bukan look to see, tapi to seeing. You again soon. I bla bla bla, my job soon. Thing changing. Jadi things change di sininya. Berikutnya. Jadi maksudnya ini adalah dia sedang memikirkan untuk mengganti pekerjaannya atau resign, cari pekerjaan baru. Itu maksudnya kira-kira. Nah, jawabannya adalah I'm thinking. Saya sedang memikirkan untuk mengubah. Jadi think itu biasanya diikuti oleh of. Thinking of changing. Saya sedang memikirkan untuk mengganti pekerjaan atau cari pekerjaan lain. This book is full. Full biasanya diikuti oleh of. Full of love. Misalnya. Ini ungkapan yang lazim jadi pasangan dari sebuah kata itu adalah preposisi tertentu ya. Kita kan fokusnya sekarang belajar preposisi. Julie is married. Married biasanya diikuti with atau to. Nah, karena enggak ada with ya, sorry. Jadi married to. Karena kalau with artinya Julie dan Sam sama-sama married, cuman Julie married dengan yang lain, Sam dengan yang lain. Tapi kalau makna kalimat ini Julie menikah itu dengan Sam-nya. Jadi pakai to. I don't agree. Agree preposisinya adalah with. Jadi dia harus biasa ya. Agree to with, think to of misalnya. Nggak bisa diganti-ganti. He isn't good at. Nah, dia tidak terlalu bagus
pada pelajaran bahasa Prancis. Nah, good itu pasangannya at. Good at math, nggak bagus di matematika, good at chemistry misalnya, physics, biology, dan seterusnya. Tapi pasangannya adalah good at. Nah, jadi dengan mengerjakan latihan ini, Adik sudah terbiasa. Nanti kalau ngomongnya, Adik bisa cerita misalnya wawancara beasiswa, I'm not good at math misalnya, but I love bla 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 gitu. My brother is interested. Nah, ini juga interested juga punya pasangan preposisi tersendiri, yaitu interested in. My brother is interested in math, bukan to math, bukan at math. Look. Nah, ini dia mau bilang bahwa coba lihat burung-burung itu. Nah, kalau lihat maknanya adalah look at. Coba lihat burung-burung itu. Kalau look for itu mencari. Oke, jadi setiap kata itu punya pasangannya tersendiri. Nah, kalau terbiasa membaca, memudahkan kita untuk mengenalinya. Are you afraid? Nah, afraid itu pasangannya adalah of. Nah, jadi kita sudah belajar pasangan kata-kata tertentu. Look at, afraid of, kemudian interested in, good at, kemudian agree with, nggak boleh agree for, agree to, agree at misalnya, tapi agree with, married to, full of, dan seterusnya. Oke, semoga bermanfaat. Jadi kalau Adik mengerjakan latihannya, Adik bisa paham secara konstan ya, secara terus-menerus mengerjakan latihan akan memudahkan kita memahami kalimat. Sehingga kalau kita bikin kalimat sendiri, misalnya entah menulis dalam tes IELTS misalnya, atau berbicara dalam tes IELTS, kita memilih kata-kata yang pas padanannya. Tadi sudah disebutkan misalnya good at tadi, contohnya jealous of misalnya, tadi apalagi banyak sekali pasangan kata-kata agree with yang tidak bisa dipasangkan dengan yang lain. Same as misalnya, kadang orang sering ngomong same with, karena bahasa Indonesianya sama dengan, padahal dengan dalam bahasa Inggris itu same as, the same as, bukan the same with. Oke, demikian jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini agar kalau tambah banyak yang nonton, saya tentu semangat. Biasanya saya bikin konten itu cuman 2 kali seminggu, kadang cuman sekali, kemudian 2 bulan kemudian nggak ada lagi. Nah, belakangan ini ada 2 kali sehari, bahkan pernah 3 kali ya. Saking semangatnya saya lihat cukup rame yang nonton. Sehari itu bisa 9 sampai 10.000 view per harinya. Itu luar biasa sekali, menyemangati saya. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.